Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Arifin dengan NIM 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan perintah push, pull, fetch, dan juga clone di Git. Tuh, langsung saja kita masuk ke dalam caranya. Pertama, kita masuk ke directory dulu, bebas mau pakai terminal ataupun langsung buat di sini. Saya langsung buat saja biar cepat. Bentar, oke, kita tambahkan satu folder. Ini folder yang akan saya gunakan. Langsung kita masuk ke VS Code-nya. Oke, jika sudah di terminal, kita masuk saja dengan kode titik. Oke, kalau sudah di dalam VS Code-nya, kita buat satu file baru. Di sini saya akan buat index.html. Oke, baru kita isi dan kasih satu saja. Oke, kita save. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam terminal. Sini. Kemudian di terminal ini kita masuk dalam inisialisasi gitnya. Kita buka git init. Ini untuk menginisialisasi folder gitnya gitu. Oke, dia sudah terinisialisasi. Ini nanti dalam folder tugas satu struktur data yang kita buat ini akan ada folder tersembunyi yang namanya ini titik git ini gitu. Kemudian ini kan ada juga langsung dia nge-untrack gitu, jadi belum di tracking. Jadi kita perlu add-nya dulu menggunakan git add atau add titik titik ke semuanya, dan dia akan sudah ditambahkan itu. Kemudian kita git commit dulu, commit, dan kita kasih pesannya commit pertama. Oke, dia sudah tercommit. Kemudian jika kita sudah ada di tahap ini, kita perlu yang namanya menghubungkan antara VS Code kita ini dengan GitHub-nya. Caranya kita masuk ke dalam GitHub, kemudian kita buat repository baru. Nah, di sini kita namakan tugas satu. Oke, ini sama juga, ini penting untuk kita menonaktifkan readme ini. Tuh, kalau misalnya ini on, kita aktifkan saja untuk kita buat repository kosong. Oke, jika sudah, dia di sini juga ada perintahnya juga. Sini ada perintahnya, kita langsung salin yang di bawah ini aja. Salin, kita masuk ke VS Code kita lagi. Nah, untuk menghubungkan di komputer atau laptop kita ini atau VS Code kita ini ke GitHub itu kita perlu namanya git remote, di mana perintahnya seperti ini, git remote, kemudian tambahkan origin GitHub gitu. Jadi sebelum itu kita hapus dulu, kita lihat dulu di git remote kita ini sudah ada atau belum. Nah, jika dia nggak nampilin apa-apa berarti belum ada, jadi kita tambahkan dulu git remote ini, baru kita git add lagi, git remote lagi. Nah, dia sudah ditambahkan yaitu origin sesuai dengan yang kita buat nih, origin. Jadi dia buat remote ini dengan nama origin ke ini, ke link link repository kita. Selanjutnya kita masuk lagi ke GitHub kita, baru kita copy perintah yang ini. Oke, kita paste. Nah, ini perintah untuk kita ganti nama branch. Nah, kita lihat dulu sebelumnya nama branch kita apa. Oke, nama branch kita adalah master. Perintah untuk mengganti namanya dari master ke main itu ya yang ini tuh. Jadi branchnya ini ganti nama jadi main. Oke, kalau kita ganti, nah dari master kan sudah diganti jadi ke main gitu. Kita masuk ke ini copy perintah selanjutnya yaitu git push. Sini perintah untuk kita itu menge-push itu, atau kita dari komputer kita ini kita upload ke dalam GitHub gitu. Jadi di dalam GitHub kita ini kan ini masih kosong nih.
kosong. Nah, nanti kalau kita sudah git push di repository kita ini sudah ada file kita yang sudah kita buat ini index.html. Enter. Nah, dia sudah berhasil. Jadi kita masuk ke GitHub kita refresh. Oke, nah, dia sudah ada index.html. Itu untuk penggunaan perintah push. Sekarang kita masuk ke perintah pull dan juga perintah fetch. Sebelumnya kita akan membuat file kita dalam GitHub-nya. Kita tambahkan saja dulu. Oke, di sini kita buat file bebas lah, bebas teks saja. Satu, baru kita commit. Oke, jika kita sudah nambahkan ini, kita balik lagi ke VS Code-nya di sini. Kita clear saja dulu. Nah, di sini kita git status dulu untuk melihat statusnya. Nah, di sini dijelaskan kalau branch kita ini yang di dalam laptop kita ini sudah up to date, sudah sama begitu dengan yang di origin main. Origin main ini branch yang ada di dalam GitHub-nya itu, yang ini. Ini branch yang ada di dalam GitHub. Tapi permasalahannya di dalam GitHub-nya ini sudah kita tambahkan satu file gitu. Tapi di sini ditulisnya itu udah masih up to date gitu. Jadi kita gunakan perintah fetch untuk kita tahu kalau di dalam GitHub-nya itu sudah diupdate, sudah ditambahkan satu file begitu. Terus saya di sini di fetch dia akan mengambil data di dalam origin main gitu. Kemudian kita status lagi. Nah, dia akan ngasih tahu kalau your branch is behind origin main by satu commit. Nah, itu berarti branch kita yang di laptop ini, branch main kita yang di laptop ini itu ketinggalan satu branch dari origin main gitu. Jadi origin main ini sudah commit satu, ini sudah commit, ini sudah commit bebas, ini bebas txt, ini sudah dia commit di dalam branch main, sementara di sini belum ada gitu, commitnya masih satu itu. Jadi untuk kita lihatlah, kita lihat git log main one line. Nah tuh dia masih commit pertama, sedangkan di GitHub ini sudah ada di commit ini create bebas.txt. Jadi kita pull, kita ambil yang ada di GitHub-nya ini ke dalam komputer kita, ke dalam laptop kita gitu. Jadi pull. Oke, di sini sudah ketambah nih filenya. Kemudian tinggal kita lihat get status. Terus, nah, sudah dia sudah ngasih tahu kalau branch kita ini sudah sama branch yang di GitHub begitu. Kalaupun kita git log lagi, oke ini dia sudah sama nih dari commitnya itu. Kita sudah main kita ini di kita ini sudah di commitnya ini sudah sama gitu antara main yang di lokal kita sama di originnya gitu, sama di GitHub-nya gitu. Oke, itu penjelasan untuk push. Push ini untuk kita upload lah, upload project kita ini ke dalam GitHub, sedangkan pull itu kita download atau kita ambil dari GitHub itu ke dalam komputer kita gitu. Sedangkan fetch sendiri itu kayak ngasih info atau ngasih update tentang ya apa, tentang perubahan yang ada di dalam GitHub ini, origin mainnya ini gitu. Kemudian kita masuk ke langkah apa, perintah selanjutnya yaitu clone. Clone di sini saya akan mengclone satu file punya teman saya. Kita, ini kita buka ke GitHub kita atau punya teman kita, repository teman kita. Di sini saya pakai punya Raihan Amar. Oke, di sini kita mau clone punyanya Raihan. Kita di sini kita salin kodenya, salin saja biasa. Lalu kita close saja. Saya mau clone itu di desktop ya. Tapi kita bisa juga clone langsung di sini, bisa juga. Tapi saya mau main clone di desktop.
Di sini saya klik kanan, kita open di terminal baru, dan git clone. Kita paste link yang sudah kita salin tadi. Oke, ini berarti clone-nya sudah berhasil. Tutup. Nah, ini yang sudah kita salin. Tinggal buka saja. Open di terminal. Kode titik. Oke, ini filenya sudah sama yang seperti punyanya Rehan. Oke, mungkin itu sekian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai perintah push, pull, baru perintah fetch, dan juga perintah clone. Semoga apa yang saya berikan tutorial ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.